Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 302. Anakku, jika itu istrimu, bahkan jika dia seorang artis, tidak akan ada banyak implikasi. Namun, tidak demikian halnya dengan saudaramu, dia adalah kepala eksekutif Lu Group Corporation dan pemimpin kerajaan keluarga Lu. Pilihannya untuk seorang istri penting bagi seluruh keluarga. Lu Jingli menatap kakaknya di sampingnya dan melihat bahwa ekspresi sinis dan menantangnya telah berubah menjadi serius. Sejak mereka masih anak-anak, ia hidup di bawah perlindungan saudaranya dan berbuat sesuka hatinya. Ia berhak memilih seseorang yang ia sukai untuk menjadi istrinya, tetapi saudaranya tidak. Kakak, aku, Lu Jingli tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Lu Tingqiao menepuk bahunya lalu menatap Lu Chongshan. Tatapan matanya yang dingin dan dingin seperti biasa menunjukkan aura kesombongan, dan dia berkata, "Ayah, selain kamu dan ibu, tidak ada orang lain yang dapat memengaruhi keputusanku." Dengan kata lain, pendapat semua perusahaan, kerajaan keluarga, dan orang-orang yang tidak terkait tidak penting baginya. Yang ia pedulikan hanyalah pendapat anggota keluarga terdekatnya. Ketika Lu Chongshan mendengar ini, dia tercengang. Meskipun kata-kata ini dimaksudkan untuk tidak mematuhinya, dia merasakan kebanggaan dan kebahagiaan di dalam hatinya. Dia telah menghabiskan 20 tahun untuk mencapai kesuksesannya, tidak pernah ragu untuk membuat keputusan yang berisiko. Namun, dia telah melupakan putranya sebelumnya, yang hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk menenangkan pertikaian internal yang besar. Dia bahkan telah mengangkat keluarga Lu ke status yang lebih tinggi dalam 5 tahun tersebut. Sekalipun kata-kata yang baru saja diucapkannya bersifat memberontak dan sombong, kata-kata itu bukanlah sesuatu yang remeh, karena ia memang memiliki kemampuan seperti itu. Lu Chongshan menarik napas dalam-dalam, sebelum akhirnya mendesah, "Tingqiao, jangan salahkan aku karena terlalu berhati-hati. Kau harus tahu bahwa dunia ini mudah untuk diraih, tetapi tidak mudah untuk dipertahankan. Memiliki titik lemah seperti itu di sisimu jelas bukan hal yang baik." Mata Lu Tingqiao menampakkan riak aura lembut namun penuh tekad, "Aku akan buktikan padamu bahwa dia bukanlah titik lemah." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Saat melihat bayangan kakaknya pergi, seluruh rasa bersalah di hati Lu Jingli berubah menjadi kekaguman. "Wah, kakakku keren sekali." Setelah meninggalkan ruang belajar, Lu Tingqiao pergi mencari harta karun kecil. Si kecil bersandar dengan pipi di tangannya saat ia berbaring di ambang jendela, melamun. Wajah kecilnya menunjukkan campuran rasa puas dan kecewa. Lu Tingqiao menghampiri putranya, lalu dengan lembut meletakkan telapak tangannya di kepala putranya, "Kau melakukannya dengan baik." Harta karun kecil menoleh dan melihat ke atas. "Ada apa?" tanya Lu Tingqiao. Harta karun kecil menggunakan tangan kecilnya untuk menarik ujung kemeja ayahnya, memberi isyarat agar ayahnya membungkuk lebih rendah. Lu Tingqiao membungkuk. Detik berikutnya, sebuah ciuman lembut mendarat di pipinya. Lu Tingqiao yang terbiasa memiliki segalanya di bawah kendali dan prediksinya, benar-benar terpana untuk pertama kalinya. Setelah beberapa detik, Lu Tingqiao akhirnya tersadar. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini, jadi pada akhirnya ia hanya berdeham dengan wajah serius dan memuji, "Anak baik." Lu Jingli yang sedang bersandar di pintu langsung tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa saudaranya terlalu imut saat ini. Ia punya banyak sekali trik ketika mendekati gadis-gadis, namun ternyata ada juga hal-hal yang tidak ia kuasai, seperti cara berkomunikasi dengan putranya. Keterkejutan Lu Tingqiao atas ciuman tiba-tiba putranya terhenti ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah kepala pelayan Yuan. Kepala pelayan tua Yuan dengan emosional melaporkan, "Halo, Tuan, Nona Xiaoxi telah kembali."